Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja masuk ke dalam outer space dan berhasil mengalahkan Outer God serta menyelamatkan ibunya. Fotwal melahap ibunya, dan di sana Dokja mengetahui fakta tentang kejadian yang membuatnya trauma. Dokja yang masih berada di outer space mulai kesal. Tidak boleh berakhir seperti ini. Aku tak bisa membiarkan segalanya berakhir seperti ini setelah mendengarkan cerita bodoh itu. Muntahkan, cepat muntahkan ibuku. Dokja memukul Fotwal sampai tangannya berdarah. Fotwal mulai menulis. Kim Dokja mengepalkan tangannya yang berlumuran darah. Fakta bahwa setiap tindakan dan perkataannya semua menjadi sebuah kisah. Ternyata Fotwal bisa membaca dan menulis apa yang dialami dan dirasakan oleh Dokja. Berisik, aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan dinding ini. Sejenak ia berpikir, apa ini harga yang harus dibayar karena sudah membaca Way of Survival? Apa membacanya membuat realitaku berubah menjadi novel? Dia mendengar suara halaman robek. Hei, Dokja sontak heran. Apa ini? Kim Dokja merasa terkejut setiap gerak-geriknya ditulis oleh Fotwal. Kendalikan dirimu, ini adalah skill milikmu. Dokja kembali heran. Siapa yang sudah berbicara pada aku? Jangan biarkan dirimu termakan skill sendiri. Bodoh, lepaskan tanganmu sekarang juga. Tanpa disadari, Fotwal melahap tangan Dokja yang memegang dinding. Sialan, tinjuku terserap ke dalam dinding. Nonaktifkan skillnya Kim Dokja. Perlahan-lahan tubuhnya mulai dihisap Fotwal. Dokja teriak, nonaktifkan skill Fotwal. Dan seketika, Fotwal itu berubah menjadi kertas yang berterbangan. Bersamaan dengan itu, sistem bereaksi lain. Kesalahan sistem terjadi karena alasan yang tidak diketahui telah diperbaiki untuk sementara. Atribut window Anda telah dipulihkan. Apa Anda ingin mengkonfirmasi atribut window Anda sekarang? Dokja sontak heran. Sekarang aku bisa melihat atribut windowku. Alasan kenapa aku tak bisa melihatnya selama ini mungkin karena Fotwal. Meski melindungiku dari makhluk lain, Fotwal juga merupakan skill yang mengisolasiku dari diri sendiri. Dokja menekannya, memeriksa atribut window. Konfigurasi sistem saat ini tidak stabil. Beberapa nama skill dan indikasi level akan dibatasi. Bersamaan dengan Fotwal yang dinonaktifkan, para rasi mulai berdatangan. Beberapa rasi menghampiri penghalang mental Anda. Rasi dari Nebula Olympus, Papyrus, dan Pedas menghampiri Anda. Fotwal langsung bereaksi. Skill eksklusif Fotwal telah diaktifkan kembali terlepas dari keinginan Anda. Para rasi yang mencoba masuk dihalangi oleh Fotwal. Dinding kertas kembali terpasang. Status windownya juga kini bisa dilihat. Nama Kim Dokja, 28 tahun, modifier The Ugly King, atribut eksklusif Eglyph Heroic Scenario. Banyak skill yang tidak diketahui levelnya. Para rasi mulai kesal. Rasi Founder Humanity mengerang. Rasi Wanwu step his own eyes, mundur sambil menutup matanya. Rasi Scorpion Gadis mundur sembari melindungi ekornya. Beberapa rasi yang menghampiri Anda telah mundur setelah menerima damage. Fotwal ternyata bisa memberi serangan pada semua rasi yang ingin masuk ke dalam mental Dokja. Rasi Secretive Plotter tersenyum pada Anda. Dalam hatinya Dokja bilang, Secretive Plotter. Responnya jauh berbeda dari rasi lain. Apa jangan-jangan dia melihat informasi pribadiku dalam momen sesaat tadi? Fotwal memperlihatkan giginya ke arah Starstream. Fotwal marah pada Anda. Dokja menyadari sesuatu.
Untuk sekian lama, aku kira dinding ini adalah batas yang memisahkan novel dari dunia nyata. Karena adanya dinding, aku bisa beradaptasi pada dunia baru dan mampu menunjukkan penilaian tidak biasa pada berbagai macam situasi yang buruk. Meski aku sendiri tak bisa memberi jawaban yang jelas soal apa sebenarnya ini, yang pasti ini melindungiku. Dokja tersenyum. Maafkan aku, Fotwal menjawab. Kim Dokja bodoh. Kim Dokja berpikir rupanya Fotwal adalah makhluk yang bisa memiliki kehendak sendiri. Dokja bilang berhenti membaca pikiran orang lain. Ia masih heran, tulisannya berbeda. Apa dalam garis kurung barusan juga berasal dari kehendaknya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, perkataannya terlalu logis. Lantas siapa yang menulis kata-kata itu? Jika ini memang dinding, sebenarnya apa yang ada di dalam dinding itu? Fotwal memutar kepalanya karena merasa tidak setuju. Fotwal memberitahu agar Anda tidak mematikannya secara paksa lagi. Dokja bilang, aku mengerti. Sebagai gantinya, aku ingin kau melakukan sesuatu. Tolong kembalikan ibuku. Kim Dokja mau ke ibunya. Kim Dokja mengetahui apa yang terjadi pada ibunya di masa lalu. Dia sadar yang telah dilalui ibunya, kehidupan yang ia jalani, dan apa yang selalu ia sembunyikan darinya. Namun hanya mengetahui bukan berarti ia memahami segalanya. Oleh karena itu, Kim Dokja masih membenci ibunya. Karena begitu penasaran tidak ada magic yang secara tiba-tiba akan menyembuhkan luka yang diterima manusia. Dokja tersenyum. Wawasanmu luas, aku setuju. Tapi tidak segalanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku sudah tak punya tenaga lagi, jadi kumohon bantu aku sedikit, keluarkan ibuku. Fotwal kemudian bereaksi dan mengeluarkan tubuh Sokyung. Dokja langsung memeluknya dan tersenyum. Terima kasih. Mengantuk. Kemudian sebuah retakan muncul. Cahaya terang menyelimuti area. Rasi Secretive Plotter mengusir Great Old One yang sedang memata-matai Anda. Rank Dark Crystal Anda telah diubah. Rank Dark Crystal Anda saat ini adalah 2. Anda telah memenuhi hidden goal dari main skenario. Anda berhak berpartisipasi dalam skenario terakhir Dark Crystal. Main skenario ke-10, 73 Demon King. Tingkat kesulitan SS. Syarat penyelesaian: kumpulkan 4 ranker untuk naik ke lantai 3 Dark Crystal dan masuk skenario terakhir. Batas waktu 30 hari. Imbalan 100.000 koin. Jika gagal akan mati. Kemudian setelah itu, Dokja kembali ke dunia nyata. Kini tubuhnya terbaring dalam peti mati. Terlihat teman-temannya sedang berkumpul. Jihye bilang, Jusi yang satu ini memang hidup untuk mati sepanjang waktu. Seharusnya dia akan kembali hidup, bukan? Jung Hyewon menjawab, sepertinya dia butuh 3 hari untuk hidup lagi. Ngomong-ngomong, apa kita memang harus menempatkannya di peti mati? Jung Hyuk mendekat. Jihye meledek, apa urusan Master kesini? Aku kira Master mau mencari hidden skenario lagi. Jung Hyuk bilang, cuma hidden skenario tak berguna saja yang tersisa di Dark Castle. Aku butuh si bodoh itu untuk berpindah ke lantai selanjutnya. Jihye meledek lagi, rasanya belakangan ini kalian berdua terlalu dekat. Jung Hyuk marah dengan ledekan itu. Shin Yosung bilang, kalau bukan karena Dokja Jusi, aku pasti sudah mati dari tadi. Lee Hyun Sung menjawab, aku tidak mau ngomong begini karena rasanya murahan, tapi seandainya aku punya 2 nyawa, satunya pasti akan kuberikan pada Dokja. Melihat teman-temannya, sejenak Jung Hyuk berpikir. Setelah Kim Dokja muncul, banyak rencana yang berubah, skenario yang mudah menjadi sulit, dan cerita yang sederhana menjadi rumit. Orang-orang yang seharusnya mati kini bertahan hidup. Mungkin aku pun salah satu dari mereka. Di regresi kali ini, mungkin lebih baik dari regresi lain yang telah kujalani hingga sekarang. Jihye kembali membuka obrolan. Kalau dipikir-pikir, hal yang disebut fate itu seharusnya sudah berakhir sekarang karena Jusi sudah mati. Jung Hyewon menjawab, sepertinya memang begitu. Bukankah dia ditakdirkan mati dengan orang yang dia cintai? Berarti takdirnya sudah terpenuhi, bukan? Kenapa aku tak kepikiran soal ibunya? Jung Hyuk dalam hatinya berkata lain.
Fate masih belum berakhir. Para Nebula bukan musuh yang mudah digagalkan, karena mustahil Nebula tidak tahu tentang atribut Resurrection milik Kim Dokja. Fate takkan pernah berakhir dengan cara seperti ini. Selain itu, skenario selanjutnya pun menjadi masalah tersendiri. Jung Hyuk menerima pesan dari Rasi. Rasi 3 tanda tanya memandangi inkarnasinya sendiri. Jung Hyuk sadar itu. Rasi 3 tanda tanya, aku sudah melalui 3 regresi, tapi belum tahu apa-apa soal sponsor itu. Apa dia biang keladi dari seluruh regresi yang kualami? Jung Hyuk bilang, sponsor, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Di sisi lain, Dokja kembali berada di dimensi sebelum kebangkitan. Anda telah mati. Dalam hatinya ia bilang, sudah hari ketiga, efek samping kematian kali ini cukup besar. Jujur kesadaranku juga sering memudar, tapi aku sudah menyiapkan rencana ke depannya. Dan begitu skenario ini berakhir, alur cerita pun akan kembali. Sejenak ia teringat perjalanannya, sampai melalui 9 skenario. Tidak kusangka, aku berhasil merusak alur cerita asli dengan banyak. Ini melebihi perkiraanku. Demi menggunakan informasi yang kumiliki, tetap harus ada bagian di mana cerita mengalir berdasarkan skenario aslinya. Dokja sebelum bangkit melihat teman-temannya. Terlihat Jung Hee-won sedang berlatih dengan Lee Hyun Sung. Dalam hatinya Dokja bilang, beruntungnya perkembangan para karakter melebihi ekspektasiku. Jadi mereka masih punya cukup kekuatan untuk mengarahkan alur cerita setelahnya. Hee-won bilang, mengendalikan ini tidak mudah, tapi kau perlahan bisa semakin membaik. Rasi yang masih belum memiliki nama telah mensponsori 100 koin pada inkarnasi Lee Hyun Sung. Dokjasi, kau beneran menonton, tapi kenapa terlalu pelit ngasih 100 koin doang? Dokja juga melihat Gilyong dan Shin Yosung yang mulai mengajari Dragon Chimera. Duduk dan berbaring, tapi naga itu tak mau nurut. Dalam hatinya Dokja bilang, sepertinya dia masih belum mau menurut pada mereka, tapi itu masih termasuk kekuatan yang cukup penting. Rasi yang belum memiliki nama tersenyum dengan lembut. Shin Yosung bahagia, Joshi. Dokja juga mendekati Jung Hyuk. Jung Hyuk juga sudah mengatasi gangguan depresi regresinya hingga taraf tertentu. Jadi kalau kami melanjutkan rute Jung Hyuk, seharusnya aku tak perlu banyak khawatir soal kemampuan bertahan hidup para karakter. Malahan yang jadi masalah ada di bagianku. Takdir yang besar berharap akan kematian Anda. 3 nebula itu menunggu kebangkitan Dokja. Bagaimana caraku melindungi rekan-rekanku sekaligus menyingkirkan bajingan ini? Apa cuma cara itu saja yang tersisa? Dan tak lama, pesan dari sistem bilang seluruh persyaratan kebangkitan telah terpenuhi. Hak istimewa dari atribut Aiglyph telah diaktifkan. Tubuh Anda dibangkitkan kembali dari kematian. Dokja tubuhnya bereaksi dan pada akhirnya ia berhasil hidup kembali. Dokja langsung membuka peti matinya. Sialan, kenapa mereka menempatkan orang yang mau hidup kembali di peti mati? Inkarnasi di sana dibuat heran. Rumornya ternyata benar, dia beneran hidup kembali. Hak istimewa dari atribut Aiglyph saat ini sedang aktif. Kepala ketiga dari Serpent telah dikorbankan. Kemampuan dari kepala yang bersangkutan adalah Fighting Spirit. Dokja melihat kembang api di udara. Ternyata itu adalah sambutan dari Jung Hee-won. Selamat atas kebangkitanmu. Banyak inkarnasi yang masih bingung. Fame Anda terhadap para inkarnasi telah meningkat karena kebangkitan Anda yang berturut-turut. Status Anda telah sedikit meningkat. Rasi di Malek Judge of Fire bersukacita atas kebangkitan Anda. Rasi Prisoner of the Golden Headband mengucapkan selamat atas kembalinya Anda. Rasi Goryeus Final Sword memuji keberanian Anda. Rasi Abyssal Black Flame Dragon mengobrak-abrik sakunya sembari menggerutu. Banyak rasi merasa sangat kagum atas pencapaian Anda. 90.000 koin telah diberikan untuk mensponsori Anda. Pesan dari sistem bilang, evaluasi dan pencapaian Anda telah selesai. Anda mendapatkan semi mid-grade Fable. Anda telah mendapatkan Fable One Woo Kill and Outer God. Dokja dibuat heran. Tidak aku sangka aku akan mendapatkan semi mid-grade Fable.
Aku pasti mendapatkannya karena sudah melawan Great Old One. Tapi jika bertemu lagi makhluk semacam itu, kemungkinan besar aku akan langsung musnah sebelum bisa bicara. Karena pencapaian Fable, beberapa Outer God menunjukkan permusuhan pada Anda. Beberapa Outer God menunjukkan rasa keingintahuan terhadap Anda. Beberapa Outer God menyadari kehadiran Anda. Modifier akan segera diumumkan. Anda telah mendapatkan Fable baru selama evaluasi berlangsung. Karena telah mendapatkan Fable yang melampaui semua Fable yang ada saat ini, status Anda akan dievaluasi ulang. Dalam hatinya Dokja bilang, kurasa akan bagus kalau aku mulai dari Fable tingkat sejarah. Tapi kalau begini caranya, statusku mungkin akan dipublikasikan pada tingkat yang cukup tinggi di antara tingkat sejarah. Status Anda akan diterbitkan pada skenario selanjutnya. Fable ke-6 Anda masih dalam proses. Dalam hatinya Dokja bilang lagi, jadi diumumkan di skenario selanjutnya. Timingnya tidak terlalu buruk. Main skenario ke-10 telah lama dinantikan sebagai skenario terakhir yang harus dijalankan di Seoul Dome. Di skenario ini, di mana jumlah pesertanya sangat terbatas dan hanya bisa ditantang oleh rank pertama dan kedua dari rank Dark Crystal. Tentu saja tidak harus sendirian, dan setiap dari mereka bisa menantang skenario ini dengan membuat tim yang terdiri dari 4 ranker, tidak termasuk dengan diri mereka sendiri. Jung Hyuk menghampiri Dokja. Apa saat ini kau rank 1? Jung Hyuk menjawab, tentu saja situasinya berbeda dari saat Seoul ranking dulu. Dokja bilang, aku butuh bantuanmu. Seperti yang kau tahu, jumlah anggota yang bisa kita bawa ke skenario selanjutnya itu terbatas. Kalau aku dan kau tidak berpencar dan membawa mereka. Jung Hyuk memotong pembicaraan. Kim Dokja, apa tujuanmu? Apa untuk mencapai akhir dari seluruh skenario? Sejenak Dokja terdiam. Kurasa semacam itu. Jung Hyuk bilang lagi, bisakah kau berjanji padaku untuk tidak menyerah dengan tujuan itu apapun yang terjadi? Tentu saja, aku takkan menyerah. Dalam hatinya Dokja heran saat Yo Jung Hyuk mengerutkan alis kirinya. Biasanya dia sedang membuat keputusan yang serius. Lalu setelahnya, selalu ada peluang tinggi dia regresi lewat kematian. Semua temannya kemudian datang. Jung Hyuk bilang, sekarang aku akan mengumumkan partisipan skenario. Tim akan dibagi menjadi 2 kelompok, timku dan tim Kim Dokja. Setiap tim akan terdiri dari 4 orang. Anggota timku, Lee Hyun Sung, Gong Pil-du, Lee Ji Hye, dan Seol Hwa. Sedangkan anggota tim Kim Dokja, Jung Hee Won, Shin Yo Sung, Lee Gil Yong, dan Yo Sang Ah. Lee Hyun sedih, padahal aku juga ingin masuk ke tim Dokja. Selamat atas kebangkitannya. Dokja bertanya, di skenario kali ini, kalian harus punya rank 10 besar dulu. Bagaimana rank kalian? Hee-won bilang, aku rank 4, soalnya diwariskan oleh nenek Lee Bok-sun. Aku dan Shin Yo-sung secara berurutan ada di posisi 8 dan 9. Aku rank 5, dan Gong Pil-du pergi sebentar untuk meningkatkan ranknya. Dan Han So-young juga sama. Apa kamu berencana meninggalkan dia? Dokja bilang, tidak, dia cukup berguna. Pada prinsipnya, memang 10 orang saja yang boleh masuk, tapi ada satu hidden piece di antara item yang bisa didapatkan di Dark Crystal. Ada item yang disebut Sigma Card. Jika kita menggunakannya, bahkan anggota non-tim pun bisa berpartisipasi dalam skenario selanjutnya. Semuanya baru tahu itu. Dokja bilang lagi, apa kalian pernah dengar makhluk yang dinamakan Demon King? Terdapat 72 makhluk yang diakui oleh Starstream sebagai Demon King. Sejenak Dokja teringat isi novel, para demon. Mereka memiliki modifier seperti para rasi, dan setiap dari mereka memerintahkan area yang berbeda di Demon Realm. Skenario ke-10 adalah skenario di mana kita harus melawan Demon King itu. Ada pepatah soal Demon King di Way of Survival.
Demon King merupakan rasi yang memutuskan untuk menetap di dunia manusia. Mereka mencemooh rasi yang terobsesi akan kemuliaan dari seorang rasi. Para Demon King tinggal di daratan yang bahkan telah ditelantarkan para Dokkaebi. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan para rasi tidaklah baik, khususnya para rasi Absolute God System. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Dark Castle. Skenario ini merupakan cerminan kebencian yang dimiliki para rasi tersebut. Dengan kata lain, ini adalah skenario yang diciptakan untuk memuaskan para rasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.